Ternyata kuncinya pada puncaknya ini. Cuma naiknya derajat ini membutuhkan beberapa kunci. Nah, di situ saya tulis kunci-kuncinya sehingga bencana bisa membawa akibat naiknya derajat kita di hadapan Allah. Yang pertama, setiap kali bencana menimpa, semoga lahir kesadaran kita akan Allah dan cintanya pada manusia termasuk kita. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang menyatakan setiap kali Allah mencintai sekelompok orang, Allah pasti memberi cobaan pada mereka. Nah, hikmah yang pertama ini mengisyaratkan bahwa setiap kali kita mengalami bencana, semoga kita segera sadar bahwa Allah sedang menyapa kita. Allah sedang mengingatkan kita bahwa Dia ada dekat dengan kita. Ini seringkali saya ilustrasikan situasi semacam ini. Allah itu sudah sering memanggil kita bolak-balik, memberi isyarat agar kita menghadapnya. Cuma kita tidak noleh-noleh. Maka kadang-kadang untuk kita noleh ya perlu disenggol, kadang-kadang dilempar sedikit, kadang-kadang perlu dipukul sedikit biar kita sadar keberadaannya. Jadi adanya bencana ini bisa kita pahami senggolan dari Allah, lemparan kecil dari Allah, agar kita ingat, loh, Allah itu ada. Allah itu tetap mencintai kita, yang selama ini tidak terlalu kita pedulikan kehadirannya. Hikmah pertama. Hikmah yang kedua yang jadi pijakan agar bencana menaikkan derajat kita di hadapan Allah adalah jangan lupa hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini lemah. Hadirnya bencana menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya tidak punya daya dan kuasa. Semuanya milik Allah dan atas kuasanya. Maka bencana semoga menyadarkan kita untuk tidak takabur, tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Jadi karena bencana membuka kenyataan akan kelemahan kita sebagai manusia. Hikmah yang ketiga, semoga bencana membuat kita muncul keinginan untuk semakin dekat pada Allah. Membuat kita menyesali semua dosa, semua kesalahan, semua kesia-siaan yang selama ini kita lakukan. Dan kita sadar bahwa waktu hidup kita terbatas. Sehingga kita ayo cepat-cepat segera mendekat ke Allah. Semoga salah satu buahnya bencana ini jadi membuat kita bertaubat, lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau di antara buahnya bencana ini, insya Allah bencana akan menghasilkan naiknya derajat kita di sisi Allah. Hikmah selanjutnya yaitu kesadaran kita akan kemahakuasaan Allah dan kesadaran kita akan posisi kita di hadapan Allah. Ini konsekuensi agak mirip dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Karena sekarang terbukti bahwa kita lemah, maka kita sadar bahwa Allah itu maha kuasa. Kita juga sadar ternyata posisi kita sebagai makhluknya Allah itu lemah. Kita tidak kuasa apa-apa tanpa pertolongan, tanpa daya yang dianugerahkan oleh Allah. Terus selanjutnya hikmahnya bencana semoga
melahirkan kerinduan kita akan Allah, kerinduan kita akan surga. Ini sebenarnya efek dari hikmah-hikmah yang lain. Kalau hikmah-hikmah yang di atas tadi sukses kita wujudkan, insya Allah hikmah yang terakhir ini juga akan terwujud. Yang terakhir, kalau ini hikmah sosialnya. Semoga adanya bencana membuat kita semakin banyak amal ibadah individual, amal muamalah sosial, dan amal ekologis kita, kebaikan kita berhadapan dengan alam. Jadi bencana membuat kita semakin baik sebagai individu, semakin baik di hadapan orang lain, dan semakin baik di hadapan alam semesta. Kalau hikmah-hikmah ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah bencana hanya akan membawa akibat baik, yaitu naiknya derajat kita di hadapan Allah.